Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beberapa riwayat hadis kita dapati Nabi SAW itu seringkali menyebut tentang rumah yang luas. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, yaitu Nabi SAW bersabda, minas sa'adah. Jadi di antara hal yang mendukung kebahagiaan hidup seseorang di dunia ini, itu ada 4. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan al-mar'ah as-solihah, yaitu istri yang solihah. Kemudian yang kedua, al-maskan al-wasi', yaitu tempat tinggal yang luas atau rumah yang luas. Kemudian yang ketiga, al-jar as-solih, yaitu memiliki tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, al-markab al-hani, kendaraan yang nyaman. Maka siapa di antara kita yang terkumpul pada dirinya 4 hal ini, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sempurna di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dia punya istri yang soleha, dia punya tempat tinggal yang luas, kemudian dia punya tetangga yang soleh, yang baik, kemudian dia memiliki kendaraan yang nyaman, yang ia bisa gunakan ya, untuk silaturahim, ya, untuk pergi ke sana kemari sesuai kebutuhannya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dikaruniai 4 penunjang kebahagiaan bagi kehidupan dunia kita ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih, Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah untukku dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah untukku rumahku, wa barik li fi rizki, dan berkahilah rizki yang kau berikan kepadaku. Masya Allah, doa sangat indah sekali ya. Nabi meminta kepada Allah agar diampuni dosanya, agar diluaskan rumahnya, dan agar diberkahi rizki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian kita kembali kepada tema kita di awal, bahwasanya Nabi di sini menyebut tentang rumah yang luas. Subhanallah, sepenting apa rumah yang luas dalam kehidupan kita ini? Atau makna yang tersirat di dalamnya ini seperti apa? Kita perlu memahami hal ini ya, karena memang kita ya, apalagi ya kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup dalam keterbatasan. Jangankan untuk memiliki rumah yang luas, untuk kebutuhan makan minum saja kita kesulitan. Tapi apakah kemudian makna tempat tinggal yang luas, rumah yang luas ini hanya dikhususkan untuk mereka, orang-orang yang kaya, yang memiliki kelebihan harta? Ternyata tidak. Kita baca maknanya, ya, dijelaskan oleh para ulama, maknanya 2. Ya. Yang pertama memang secara lahiriah, ya, secara lahiriah rumah yang luas, memang secara fisik rumah itu luas, ya, sehingga menghasilkan ruang gerak keluarga yang lega, ya. Kemudian bisa digunakan rumah yang luas itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bisa untuk menerima tamu, kemudian bisa juga digunakan untuk belajar, ya, untuk majelis, mengadakan kajian di rumah. Ya, kalau rumahnya luas, masya Allah bisa menampung banyak orang untuk ikut belajar dan bermajelis. Nah, ini makna secara lahiriah rumah yang luas, ya. Tidak seperti rumah yang sempit. Kalau rumah yang sempit maka akan membuat sesak, ya. Kemudian pergerakan menjadi terbatas, apalagi kalau keluarganya adalah keluarga besar yang banyak anggotanya. Nah, ini makna lahiriahnya. Jadi memang secara fisik, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan harta, maka boleh kita memperluas rumah kita, tentu dengan tujuan yang baik, ya, supaya gerak keluarga menjadi lega, kemudian kita bisa leluasa beribadah di dalam rumah kita, dan juga kita bisa gunakan rumah kita untuk belajar, ya, mengadakan majelis ilmu atau kajian ilmu di dalam rumah, dan bisa mengundang banyak tamu, ya, banyak hadirin, sehingga rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian makna yang kedua, makna secara batin, makna secara tersirat, ya, meski tidak besar secara fisik, ya, tidak terasa lapang secara fisiknya, tapi memiliki kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa di dalamnya. Ya, ada keberkahan
dan ketentraman di dalamnya. Subhanallah. Jadi sebagian ulama memaknai bahwasanya luasnya rumah itu sebagai kelapangan hati di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota keluarga ini meskipun secara fisik rumahnya sempit, rumahnya terbatas, tetapi mereka memiliki hati yang lapang. Jadi menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka. Dan juga terdapat di dalamnya keharmonisan keluarga. Nah, ini yang menjadikan rumah yang sempit terasa luas, terasa lapang, Masya Allah. Jadi ada keharmonisan dan juga ada sakinah, ketentraman di dalam rumah tangga. Subhanallah. Nah, maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi rumah yang luas yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sekedar soal luas fisiknya, ya, meter perseginya luas, tapi juga soal kenyamanan, keberkahan, dan rasa cukup, qanaah di dalam rumah tersebut. Jadi para penghuninya, Masya Allah, semuanya memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang qanaah, menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan dipenuhi dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan rumah yang secara fisiknya sempit, tetapi secara makna terasa sangat lapang dan sangat lapang. Allah Akbar. Karena penghuninya yang memiliki hati yang begitu dahsyat, ya, lapang, luar biasa, ya, kenyamanan yang ada di dalam hati mereka itu yang menyebabkan rumahnya terasa lapang. Beda, ya, dengan seseorang yang mungkin secara fisik dia memiliki rumah yang besar, rumah yang luas, tetapi ternyata, ya, dipenuhi dengan cekcok, ya, ribut, pertengkaran, ya. Kemudian juga rumah yang luas, yang lega, tetapi terasa sempit karena banyak utang, ya, pinjam sana, pinjam sini, apalagi mengandung riba, waliyadzubillah, ya, sehingga hidupnya, ya, menjadi malu di siang hari, gelisah di malam hari, waliyadzubillah. Padahal rumahnya luas dan lega, tetapi dia tidak bisa menikmati istirahatnya di dalam rumahnya. Rumahnya terasa sempit karena dia dililit hutang, pinjam sana, pinjam sini, apalagi mengandung riba, waliyadzubillah. Dan juga tidak ada keberkahan di dalam rumah, karena mungkin antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lainnya terjadi perselisihan, percekcokan, sehingga akhirnya rumah ini yang harusnya menjadi tempat ternyaman untuk kita beristirahat, ya, untuk kita bercengkerama, menjalin hubungan dengan keluarga, justru menjadi tempat layaknya ring tinju, ya, menjadi sebuah tempat angker, jadi seperti hutan belantara, ya, kita takut ada ancaman-ancaman di dalam rumah, waliyadzubillah. Itu yang menyebabkan rumah menjadi sempit, ya, padahal secara fisik luas, waliyadzubillah. Maka, ya, hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengedepankan, ya, perasaan cinta, kemudian kita hidupkan ibadah, ya, kemudian kita berupaya untuk melahirkan ketenangan, ketentraman di dalam rumah kita, sehingga mungkin secara fisik rumah kita itu sempit, tetapi secara makna rumah kita itu luas, karena di dalamnya ada keharmonisan, ketentraman, ketenangan, hubungan yang baik antara keluarga, Masya Allah, dan juga keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun, sehingga penghuninya merasakan, ya, ada surga di dalam rumahnya. Rumahku, surgaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang luas, baik secara lahiriah maupun secara maknawiyah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.